Anime Pokemon kadangkala diberi kebebasan untuk mendesain versi mereka sendiri dari makhluk-makhluk alias Pokemon ikonik dari franchise tersebut. Dan hasilnya bisa sangat keren dan juga berkesan, terutama bagi beberapa penggemar yang suka menonton anime Pokemon. Meskipun penggemar mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menangkap Pokemon unik tersebut di dalam game, namun tetap menyenangkan untuk melihat apa saja yang telah disiapkan anime tersebut selama bertahun-tahun. Dan siapa tahu beberapa dari mereka mungkin akan kembali lagi suatu hari nanti di dalam game, ya kan? Berhayal aja dulu ya kan? Dan berikut beberapa Pokemon terkeren yang hanya muncul di animenya. Dah deh, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Butterfree Valencia. Butterfree Valencia atau terkadang disebut secara umum sebagai Pokemon Butterfree Orange Island adalah varian khusus Butterfree yang muncul di Kepulauan Orange terbesar, yaitu di Valencia. Alur cerita Orange Island adalah alur cerita pertama di mana kreator anime diizinkan untuk membuat hal-hal yang ingin mereka buat sendiri, karena waktu itu ya Gold and Silver sedang dikembangkan. Jadi makanya di Orange Island banyak banget kejadian yang benar-benar di luar nalar. Dan Butterfree ini adalah salah satu yang paling menonjol karena unik banget. Bisa dibilang, Pokemon ini pada dasarnya meramalkan munculnya varian Pokemon regional kayak bentuk Alola dengan menunjukkan bagaimana penampilan Pokemon dapat bervariasi karena lingkungannya. Pokemon ini memiliki pola sayap yang indah, dengan warna krem yang lembut dan juga menawan, persis kayak jenis variasi yang mungkin diharapkan dari seekor Pokemon kupu-kupu. Ada juga Butterfree merah muda yang cantik. Awalnya memang ia dimaksudkan sebagai pembeda untuk Butterfree betina, tapi di dalam game Butterfree jenis ini tidak pernah muncul, padahal jelas saja ia sangat cantik. Crystal Onix. Masih dari Orange Island, tentu saja ada Crystal Onix yang ikonik. Crystal Onix diduga merupakan mutasi yang unik, mirip kayak Pokemon Shiny, tapi beda. Malah ini mirip kayak Terastal di generasi terbaru, di mana Onix lahir terbuat dari bahan kristalin daripada batu biasa. Rumor tentang Crystal Onix terus berlanjut di antara orang-orang di Orange Island, dan Ash dan teman-temannya mencarinya untuk membantu seorang pembuat kaca yang butuh inspirasi mencari Crystal Onix tersebut. Mereka melacaknya ke sebuah gua, di mana mereka akhirnya menemukan fakta bahwa tidak seperti Onix biasa yang lemah terhadap tipe air. Onix ini benar-benar hidup di dalam air, menggunakan tubuhnya yang transparan untuk bersembunyi. Namun, sebagai akibat dari perubahan pada tipenya ini, ia menjadi lemah terhadap tipe fire, yang menyebabkannya mudah dikalahkan. Pembuat kaca tersebut akhirnya memilih untuk tidak menangkap Crystal Onix, mengatakan bahwa hanya melihatnya saja sudah lebih dari cukup untuk mengembalikan inspirasinya. Jadi mereka pun membiarkannya di alam liar. Carbink Diancie. Tampil dalam movie Diancie and the Cocoon of Destruction, Carbink ini masing-masing memiliki penampilan unik yang membedakan mereka dari yang lain dalam jenisnya. Variasi mereka tampaknya disebabkan oleh peran khusus mereka sebagai pengikut Diancie, yang mereka anggap sebagai seorang putri. Diancie sendiri dikatakan sebagai mutasi langka Carbink dalam beberapa entry Pokédex-nya. Dan tampaknya para Carbink ini mungkin juga merupakan mutasi khusus. Meskipun tidak jelas apakah status mereka memang langka atau biasa aja, tapi masing-masing dari keempatnya memiliki nama. Des adalah yang tertua dengan kerah putih yang mengembang, sementara Merrick adalah yang berikutnya dengan kerah yang berduri ke atas. Perbedaan Board dan Altrop lebih kecil. Meski perbedaannya jelas ada, terutama untuk memudahkan membedakan keempat Carbink ini, namun gagasan tentang Carbink dengan pangkat yang berbeda merupakan hal yang cukup unik ya kan? Karena mirip kayak Pokemon satu keluarga tapi bisa berbeda variasi tergantung sesuatu yang menyelubunginya. Snorlax Salju. Tampil dalam sebuah episode dari subseri Pokemon Chronicles, varietas langka Snorlax ini dikatakan hidup di bongkahan es di utara yang jauh. Episode di mana ia muncul yaitu Pikachu Winter Vacation, berfokus pada Pikachu dan beberapa teman Pokemonnya yang membangun manusia salju dalam bentuk Snorlax, dan kemudian tersesat bersama Snorlax tersebut ketika ia hidup. Kelompok itu berakhir hanyut di laut di atas gunung es, dan akhirnya bertemu dengan seluruh kelompok Snorlax salju, membuktikan bahwa Snorlax tersebut bukan hanya satu. Mereka meninggalkan Snorlax salju untuk hidup dengan keluarganya, tetapi mereka segera bangun kembali di Pokemon Center dengan manusia salju yang berbentuk Snorlax yang mereka buat masih ada di sana.
Apakah itu sebuah mimpi? Atau apakah Snorlax salju memang beneran ada? Ya intinya sebenarnya keadaan tersebut hanyalah imajinasi pembuat anime. Tapi tentu saja unik banget nemuin Pokemon ini dalam tipe Ice. Secara kan Snorlax besar dan pastinya kebal terhadap es. Dan menurutku bagus-bagus aja kalau dia kayak gini. Primal Pikachu. Ketika tim Aqua dan Magma terlibat konflik memperebutkan Orfred dan juga Blue, yang tentu saja masing-masing diasosiasikan dengan Kyogre dan juga Groudon. Tapi sesuatu yang sangat aneh terjadi. Pikachu milik Ash mencoba mengambil Blue Orb untuk menjauhkannya dari mereka. Tetapi ketika menyentuh orb tersebut, Pikachu menyerap orb tersebut ke dalam tubuhnya. Orb tersebut pun menyebabkan garis-garis merah menyala muncul pada Pikachu, dengan pola yang mirip banget dengan yang ada pada Groudon, dan memberinya lonjakan kekuatan yang sangat signifikan. Dengan menggunakan kekuatan batu tersebut, Pikachu mampu melepaskan Groudon dari kendali tim Magma, memungkinkannya untuk berhadapan langsung dengan Kyogre yang telah mengamuk dan menyebabkan badai. Kekuatan itu hampir terlalu besar bagi Pikachu, yang dimana ia berjuang untuk mengendalikannya. Tetapi Pikachu tetap bertarung bersama Groudon dengan baik. Begitu Kyogre dikalahkan, energinya memudar dan Pikachu kembali ke penampilan normalnya. Dan ini menarik perdebatan. Pikachu sepertinya punya bakat alami yang terlalu hebat. Sebenarnya dalam game Omega Ruby dan Alpha Sapphire, Blue Orb dapat digunakan untuk memungkinkan Kyogre menjalani Primal Reversion, yang menyebabkannya memperoleh peningkatan kekuatan yang besar juga. Tampaknya dengan satu atau lain hal, Pikachu berhasil memanfaatkan kekuatan Primal tersebut, menciptakan bentuk unik dari Pokemon tikus listrik tersebut mencapai bentuk Primal yang hanya ada di anime. Dan itu benar-benar keren banget. Pantesan si Pikachu ini OP banget coy. Dan itulah sedikit dari Pokemon terbaik yang hanya ada di anime. Meski hanya sekedar bumbu cerita saja, tapi jujur mereka terlalu keren gak sih untuk disia-siakan? Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Baiklah, kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.